Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Indrati Asyariri selaku dosen pengampu ICT Literasi. Terima kasih Bu untuk kesempatannya pada saat ini. Saya akan mempresentasikan proposal saya pada tugas 1 ICT Literasi kemarin, yaitu dengan judul Peningkatan Keamanan Informasi di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Kristin Natalia Huta Barat. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, lebih tepatnya di KPP Pratama Padang Sidimpuan. Nah, mengapa saya mengambil judul seperti ini? Karena memang sangat relate terhadap pekerjaan kami, gitu Bu. Nah, dan sebelumnya juga saya ada di seksi penjaminan kualitas data di KPP Pratama Padang Sidimpuan yang telah membawakan materi keamanan informasi ini kepada seluruh pegawai yang ada di tempat ini gitu. Nah, oke ya Bu, langsung saja saya mulai presentasi peningkatan keamanan informasi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, latar belakangnya bisa kita lihat di era digital ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam melindungi data wajib pajak yang sangat sensitif, seperti data pribadi dan data finansial. Nah, keamanan informasi menjadi isu krusial, mengingat meningkatnya ancaman cyber seperti pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi. Nah, untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap DJP, dibutuhkan yang namanya sistem keamanan informasi yang kuat dan andal. Nah, di proposal kali ini, di makal kali ini, apa-apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu adalah bagaimana keamanan informasi dalam sektor pemerintahan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini nanti akan dibahas bagaimana tingkat keamanan informasi saat ini di Direktorat Jenderal Pajak dalam melindungi data wajib pajak dan institusi. Nah, apakah infrastruktur dan sistem yang ada sudah cukup untuk mengantisipasi ancaman keamanan? Kemudian, apa saja ancaman keamanan cyber itu? Nah, apa saja potensi ancaman dan risiko yang dihadapi DJP dalam pengelolaan informasi dan data perpajakan? Nah, di sini akan dibahas juga bagaimana DJP dapat mengidentifikasi dan memitigasi ancaman seperti serangan siber, kebocoran data, atau akses tidak sah. Kemudian, yang dibahas lagi selanjutnya, bagaimana strategi keamanan informasi? Nah, meninjau dari berbagai kebijakan keamanan, baik dari perspektif teknologi, kebijakan, dan kesadaran sumber daya manusia, ini mencakup studi kasus terkait efektivitas langkah-langkah keamanan informasi, mulai dari enkripsi data hingga pelatihan keamanan cyber bagi pegawai. Nah, kemudian yang akan dibahas lagi di dalam ini adalah bagaimana regulasi keamanan informasi di Indonesia. Nah, ini nanti akan dilihat apakah terdapat celah dalam regulasi internal yang memerlukan penyesuaian atau pembaruan, dan juga meninjau peraturan terkait yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang ITE dan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pengamanan data di lingkungan DJP. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Apa-apa saja tujuan penelitiannya ini? Yang pertama itu adalah memastikan berjalannya proses bisnis dan atau layanan TIK di DJP. Nah, ini artinya apa? Memastikan bahwa DJP mematuhi peraturan dan standar keamanan yang berlaku, baik nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kemudian, yang kedua adalah melindungi data, informasi, dan aset TIK. Nah, aset informasi itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi DJP yang meliputi tapi tidak terbatas pada data atau dokumen berupa data gaji, data kepegawaian, dokumen tender dan kontrak, dokumen tata kelola TIK, profil wajib pajak, dan sebagainya, baik berupa hard copy maupun soft copy. Nah, meliputi apa lagi? Meliputi perangkat lunak juga, seperti perangkat lunak aplikasi, sistem, perangkat bantu,
pengembangan sistem dan perangkat bantu lainnya seperti antivirus, audit tool, dan perangkat keras meliputi peralatan komputer, peralatan jaringan dan komunikasi. Kemudian peralatan penunjang lainnya misalnya UPS dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian tujuan berikutnya adalah menghindari risiko dari serangan virus, malware, dan aplikasi berbahaya lainnya. Dan tujuan terakhir adalah menjaga kepercayaan dan reputasi DJP, terutama kepada stakeholder dan masyarakat yang mengawasi pengelolaan data. Ini artinya bagaimana dengan keamanan yang terjamin, wajib pajak akan lebih percaya untuk menyerahkan data mereka, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan perpajakannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat penelitian. Nah, apa-apa saja manfaat dari penelitian ini? Yang pertama itu adalah perlindungan data wajib pajak. Perlindungan data wajib pajak ini yang seperti apa? Yaitu meningkatkan perlindungan atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data wajib pajak. Kemudian mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data yang dapat merugikan wajib pajak dan mencederai reputasi DJP. Kemudian, manfaat yang kedua adalah peningkatan kepercayaan publik. Nah, dengan keamanan yang terjamin, wajib pajak akan lebih percaya kepada DJP sebagai pengelola data keuangan mereka. Nah, kepercayaan ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kepatuhan terhadap regulasi ini artinya kita akan memastikan bahwa DJP itu mematuhi standar nasional dan internasional terkait keamanan informasi seperti ISO 27001 atau aturan dalam Undang-Undang ITE. Nah, juga menghindari sanksi dan konsekuensi hukum akibat pelanggaran keamanan data. Lalu, manfaat berikutnya adalah peningkatan efisiensi dan stabilitas operasional. Artinya bagaimana? Di sini kita akan mencegah gangguan akibat serangan siber, kehilangan data, atau malfungsi sistem yang dapat menghambat operasional DJP. Kemudian, menjamin layanan kepada wajib pajak itu tetap berjalan lancar tanpa ada kendaraan teknis. Gitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah pencegahan kerugian keuangan. Nah, maksudnya gimana ini pencegahan kerugian keuangan? Nah, ini artinya dengan keamanan informasi itu mengurangi potensi kerugian finansial akibat kebocoran data, kecurangan, atau manipulasi sistem, dan juga meningkatkan keamanan transaksi elektronik termasuk pembayaran pajak secara daring gitu. Nah, kemudian ada lagi manfaat dari penelitian berikutnya adalah meningkatkan reputasi institusi. Tentu saja, DJP akan diakui sebagai institusi yang profesional dan modern dengan sistem keamanan informasi yang handal. Reputasi baik ini akan berdampak positif pada hubungan dengan mitra kerja dan lembaga lainnya. Kemudian manfaat berikutnya adalah pengelolaan risiko yang lebih baik. Nah, dengan langkah pengamanan yang tepat, DJP dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko sejak dini. Kemudian dapat memperkuat kesiapan menghadapi ancaman keamanan yang akan terus berkembang. Dan manfaat dari penelitian ini yang terakhir adalah dukungan terhadap digitalisasi dan modernisasi pajak. Nah, dengan sistem keamanan yang kuat akan mendukung penerapan teknologi baru seperti big data dan analitik atau blockchain dan pengelolaan perpajakan. Nah, memungkinkan DJP untuk menjalankan transformasi digital tanpa risiko keamanan yang signifikan. Nah, peningkatan keamanan informasi tidak hanya akan menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga landasan penting bagi dan berkelanjutan bagi operasional DJP dan melayani masyarakat dan mendukung perekonomian negara. Oke, nah untuk kajian teori, prinsip keamanan informasi itu adalah menggunakan dengan konsep confidentiality atau
kerahasiaan, integritas atau integrity, dan availability atau ketersediaan yang menjadi pilar utama dalam manajemen keamanan informasi. Kajian teori ini mengangkut prinsip keamanan informasi ini mengacu kepada CIA CIA triad gitu ya. Yang dimana C-nya itu adalah tadi confidentiality atau kerahasiaan, dimana informasi harus dijaga kerahasiaannya dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada integrity atau integritas, dimana informasi harus dikelola dengan cara yang benar dan akurat sehingga benar-benar dapat diandalkan. Kemudian ada A-nya tadi apa? Availability atau ketersediaan, di mana informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika diperlukan gitu ya. Oke, nah bagaimana metode penelitian yang akan saya gunakan? Yaitu yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur di sini dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait keamanan informasi, ancaman siber, dan praktik terbaik di sektor pemerintahan khususnya di DJP. Kemudian menggunakan metode analisis risiko juga, yaitu dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi di DJP dan mengevaluasi dampak serta kemungkinan terjadinya ancaman-ancaman tersebut. Kemudian dengan metode studi kasus juga, yaitu dengan memeriksa dan membandingkan penerapan kebijakan keamanan informasi di lembaga pajak negara lain yang telah berhasil meningkatkan keamanan informasi. Juga dengan metode wawancara dan survei dengan mengumpulkan data dari pegawai DJP mengenai pengetahuan dan praktik mereka tentang keamanan informasi. Dan yang terakhir adalah dengan bentuk observasi dan penilaian sistem, artinya mengevaluasi infrastruktur keamanan yang ada di DJP saat ini untuk menentukan area yang memerlukan peningkatan. Nah, apa-apa aja target capaian peningkatan keamanan informasi di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dirancang untuk mendukung keberlanjutan operasional perlindungan data dan transformasi digital institusi. Berikut adalah beberapa target capaian utama yang dapat dirumuskan. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran keamanan informasi. Nah, dalam peningkatan kesadaran ini diharapkan pegawai DJP mampu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keamanan informasi dan ancaman siber. Kemudian adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan, di mana penyusunan rekomendasi konkret untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan keamanan di DJP. Kemudian rekomendasi konkret untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan keamanan, ini meningkatkan penyusunan rekomendasi konkret untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan keamanan di DJP. Dan yang terakhir tadi ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan tadi ya. Ini adalah meningkatkan kepatuhan DJP untuk regulasi keamanan informasi yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi inilah yang akan saya muat nanti di makalah berikutnya. Ibu, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya mempresentasikan proposal saya. Selamat siang, sampai jumpa.